Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati malam dan teman-teman semua para peserta audien dalam kegiatan webinar Ayo Berubah Mengenal Prakonsepsi Sebelum Menikah. Dalam kesempatan malam hari ini saya coba sapa dulu ada Pak Didik Suhardi, beliau sebagai Ketua Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Inklusi Mental. Selamat malam Bapak. Kemudian juga ada Pak Yayan Sofian Koordinator Sekretariat Gugus Tugas Nasional Inklusi Mental, dan para narasumber yang nanti akan saya sapa satu persatu. Untuk kegiatan malam hari ini cukup menarik. Kenapa kami persiapkan? Karena ini menjadi tren untuk generasi milenial hari ini, bahwa pentingnya prakonsepsi di era saat ini, bagaimana merencanakan suatu kehamilan yang mestinya dilakukan sejak remaja. Dan ini yang bagi terutama para audien yang belum menikah ini penting, karena menikah itu memang sederhana, tapi kalau tidak disiapkan dengan baik juga ini akan menambah biaya dan lain-lainnya. Nah, ini yang biasanya memang generasi sekarang ini lebih banyak menyiapkan persiapan pre-weddingnya dibandingkan menyiapkan generasi yang akan datang. Nah, ini yang nanti akan dibahas oleh para narasumber kita yang luar biasa. Kalau nanti saya cerita nanti kurang menarik. Nah, makanya kita sebelum mulai ada sedikit informasi juga yang disampaikan, bahwa nanti di akhir acara ada kuis dengan hadiah-hadiah menarik. Nanti tetap ada di room ini sehingga yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Untuk itu sebelum kita mulai, untuk mempersingkat waktu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Untuk itu kami persilakan untuk berdiri sejenak. Peserta webinar malam hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, semoga bisa menikmati dan menyaksikan webinar malam hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk keluarga dan yang-lainnya. Untuk meningkat waktu, kami undang untuk yang pertama. Kami kenalkan Bapak Didik Suhardi.
sebagai narasumber kita untuk keynote speaker malam hari ini. Beliau ini adalah Ketua Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental. Selaku salah satunya juga, selain itu juga beliau ini adalah deputi di Kemenko PMK. Revolusi Mental. Selamat malam Pak Didi, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih. Kemudian yang kedua ada Mbak Nanda Rizka. Beliau ini Ketua Forum Genre Indonesia atau Forum Generasi Berencana. Selamat malam Mbak Nanda. Malam Mas Wahyu, sehat. Selanjutnya Mbak Anisya Kumala Mas Hadi. Beliau ini adalah salah satu Ketua PP Nasyatul Aisyah. Assalamualaikum Mbak. Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Didi, sehat Pak Didi? Alhamdulillah Mbak. Lama nggak ketemu. Iya Pak, monggo Pak. Selanjutnya terima kasih loh. Ada Mas Yoga Andika. Beliau ini inspirator sekali dan ya luar biasa. Ini adalah pendiri Posyandu Remaja. Dulu kan kita kenalnya Posyandu itu untuk apa ya? Untuk bayi baru lahir sampai balita lah. Nah ini untuk remaja, ini luar biasa ini kan. Inspirasi dari Kabupaten mana Mas Yoga? Pasuruan ya? Oh ya, Pasuruan Jawa Timur. Nah ini salah satu tokoh perubahan kita. Nah kenapa ini penting di revolusi mental? Karena memang perubahan paradigma kita untuk menyiapkan pernikahan itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Perubahannya harus dimulai dari kita. Ya, bagi yang sedang menyiapkan pernikahan ini penting karena prinsipnya revolusi mental ini sebenarnya membangun karakter kita ya, supaya lebih menyiapkan dari diri kita sendiri untuk bagaimana membangun keluarga, ketahanan keluarga ke depan. Karena penting juga menyiapkan pernikahan ini kan bisa juga untuk mencegah stunting gitu. Nanti mungkin Pak Didi akan banyak cerita tentang hal itu. Bagaimana kebijakan PMK untuk di persiapan pernikahan dan lain-lain. Mungkin untuk nyikat waktu kami persilakan kepada Bapak Didi Soehardi selaku Ketua Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental menyampaikan keynote speaker. Ataupun Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Moderator, Mas Wahyu. Yang saya banggakan para narasumber nih, ada Mbak Nanda. Terima kasih Mbak. Kemudian Mbak Anisya dari NA. Kemudian Mas Yoga, ini generasi-generasi milenial nih yang siap membagi pengalaman barangkali ya, bagi pengalaman kepada kita semua. Yang saya hormati Mas Yayan selaku Kepala Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental. Malam Pak. Kemudian teman-teman dari gugus tugas, teman-teman media, dan tentu yang saya banggakan para peserta ya, para peserta seminar pada malam hari ini. Ini sebetulnya pengalaman baru nih bagi saya berbicara tentang prakonsepsi sebelum menikah ini, karena bidang saya biasanya di pendidikan, tapi karena ini kebetulan beberapa bulan ini mengurusi revolusi mental dan ini salah satu dari bidang yang harus ditangani, jadi saya belajar banyak tentang prakonsepsi ini. Rekan-rekan sekalian, ini saya lihat pesertanya muda-muda semua ya. Iya Pak, benar. Muda-muda semua. Nggak ada yang seumur saya yang mungkin putra-putrinya mau menikah, itu nggak ada ya. Mudah semua Pak. Mudah semua ya, luar biasa ini. Rekan-rekan semua, mas-mas, mbak-mbak, saya kira
acara ini sangat bagus ya untuk mengedukasi kepada kita semua tentang pentingnya prakonsepsi sebelum menikah. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini ya, di negara kita masalah stunting itu tidak tumbuh sehat gitu ya, baik secara fisik maupun secara mental. Dalam hal ini IQ-nya gitu ya, yang ini disebabkan karena berbagai hal. Nah, antara lain yang dominan itu adalah karena kurang siapnya para remaja dewasa kita yang ingin menikah dalam mempersiapkan pernikahannya dengan baik. Kita sering mendengar bahwa prakonsepsi ini malah lebih banyak lakukan hal-hal yang sifatnya seremonial, ya misalnya prawedding, kemudian foto-foto, kemudian hal-hal yang sifatnya tidak terkait langsung dengan bagaimana mempersiapkan pernikahan yang salah satu tujuannya adalah untuk meneruskan generasi yang akan datang, untuk melahirkan generasi baru yang akan datang. Nah, oleh karena itu, ini saya kira justru harus menjadi masalah utama atau isu utama yang harus kita tangani, ya, sehingga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang akan menikah itu tidak disibukkan dengan hal yang sifatnya seremonial, tetapi justru bagaimana mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau Pak Kepala BKKBN itu selalu bilang, kalau mau nikah itu minimal ya seorang remaja ya pria itu paling tidak minimal 70 hari sebelum menikah itu harus menyiapkan dirinya betul bahwa fisiknya bagus, gizinya bagus, nutrisinya bagus sehingga nanti akan menghasilkan energi yang bagus lah gitu. Saya sebut energi aja lah ya. Energi yang bagus. Nah, ini tentu ini harus betul-betul dipahami oleh teman-teman kita ya. Ya termasuk anak saya juga umurnya ya kira-kira seumur inilah. Nah, jadi oleh karena itu saya kira ini penting ya dalam rangka untuk mengurangi stunting ini. Stunting di Indonesia ini masih 24,7%. Ini artinya tinggi berarti ya. Artinya apa? Dari 100 anak itu 24,7% itu stunting. Nah, padahal kita tahu semua bahwa Indonesia ini sedang diuntungkan dengan namanya demographic advantage atau keuntungan demografik. Nah, keuntungan demografik ini kan tentu salah satunya ditentukan oleh generasi-generasi remaja kita ini. Nah, kalau generasinya stunting, otomatis nanti produktivitasnya tidak maksimal. Kalau produktivitasnya tidak maksimal, maka human capital investment kita akhirnya juga tidak maksimal juga. Nah, kalau tidak maksimal kan rugi kita. Ya. Tidak banyak negara yang seperti Indonesia yang punya penduduk usia produktif itu melebihi usia non produktif. Yang non produktif itu yang usia 0 sampai 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Indonesia ya nggak banyak seperti Indonesia ini. Nah, oleh karena itu saya kira seminar malam ini sangat bagus ya, sangat baik sebagai pengetahuan, wawasan dan juga sekaligus nanti untuk dipraktekkan dan disosialisasikan kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara kita, bahkan mungkin adik kita atau kakak kita ya, yang memang
nanti akan mempersiapkan pernikahan sehingga ini bisa disiapkan dengan baik. Sehingga tidak terjadi stunting-stunting baru yang akan memperlambat ya produktivitas generasi kita. Stunting 24,7% tadi pemerintah Pak Presiden sudah menargetkan bahwa 2024 harus turun sampai 14%. Jadi ini tentu ini pekerjaan yang luar biasa saya kira yang harus kita tangani. Sementara di sisi lain kita juga sedang mengalami pandemi yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dan ini tentu ini pekerjaan yang luar biasa yang harus ditangani bersama-sama. Nah, masalah stunting ini bisa kita cegah sejak dini apabila prakonsepsi kita bagus. Bahwa itu harus disiapkan dengan baik ya. Kemudian wanitanya juga mempersiapkan dirinya dengan baik. Persiapan dengan baik itu bukan hanya sekedar persiapan fisik ya, tetapi juga mental ya. Oleh karena itu jangan sampai kemudian terjadi stunting baru. Nah, salah satu yang juga menjadi persoalan ya, ketika remaja menikah, kemudian mereka belum ada pekerjaan. Nah, ketika belum ada kerjaan itu otomatis kan nanti akan berpengaruh terhadap kebutuhan kehidupannya kan. Nah, apalagi setelah punya anak, itu pasti kebutuhannya akan naik. Nah, tentu kebutuhan untuk anak itu kan pasti harus tadi ya, isinya bagus, nutrisinya bagus ya. Apalagi kalau bayi itu kan memang 100% dari ASI ya. Kalau ASINya tidak bagus ya, bahkan mungkin ada yang 6 bulan sudah nggak keluar lagi, itu tentu akan sangat merugikan ya putra-putrinya yang berakibat nanti pasti itu kesehatannya jadi kurang bagus. Jadi oleh karena itu rekan-rekan sekalian ya, saya kira seminar hari ini sangat bermanfaat dan oleh karena itu saya ucapkan selamat mengikuti dan saya dengan senang hati nanti kalau misalnya akan dilakukan berseri gitu ya, silakan saja Mas Wahyu. Saya kira ini akan, saya yakin mungkin teman-teman sekalian nanti setelah mendengar manfaat dari acara kita malam hari ini, semoga nanti untuk acara berikutnya akan diikuti oleh teman-teman yang lain. Selamat berseminar. Terima kasih atas kesediaan para narasumber, Mbak Nanda, Mbak Anisya, dan juga Mas Yoga yang sudah menyempatkan waktu bermalam minggunya, berweekendnya ini jadi dimanfaatkan untuk acara malam hari ini. Terima kasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Didi sudah menyampaikan ini dan banyak hal yang mungkin teman-teman generasi muda ini banyak yang baru kenal juga tentang istilah stunting Pak mungkin Pak. Karena itu istilah-istilah baru yang sebenarnya itu ada di sekitar kita begitu banyak yang berpotensi gitu padahal itu menjadi penting untuk kita ketahui bersama. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Didi tadi bahwa pentingnya fungsi keluarga ini yang kadang-kadang kita tidak sadari untuk bagaimana memberikan anak untuk hidup gitu, memberikan anak kesempatan hidup yang layak, yang sehat, yang baik gitu. Harapan semua keluarga kan begitu, lengkap fungsinya gitu. Makanya perencanaan kehamilan itu adalah menjadi kewajiban suami istri atau pasangan. Mungkin kalau istilah tadi, kalau saya sedikit menunjukkan apa yang sampai Pak Didi, ya kalau orang siap nikah harus siap hamil gitu Pak ya kira-kira. Jadi harus calon pasangan pengantin itu ya harus siap biologisnya, psikologisnya, dan ekonomi. Tadi yang paling penting itu ekonomi Pak. Tadi katanya Pak Didi kalau ekonominya baik, sehat ya anaknya insya Allah gizinya juga tercukupi, jadi keturunannya juga terhindar dari stunting. Nah, mungkin itu sedikit simpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Didi tadi sebagai keynote speaker. Nah, untuk menyikat waktu untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nanda. Mbak Nanda ini Ketua Forum Gender Indonesia atau Generasi Berencana.
Ini nanti akan sedikit banyak cerita bagaimana merencanakan ya prakonsepsi atau pernikahan atau bagi generasi muda terutama untuk menyiapkan pernikahan. Nah, ini anak muda ini harus kemana, Mbak? Nanda ini kan yang ya paling tidak representasi dari kalangan generasi milenial hari ini yang saya yakin banyak isu-isu atau informasi yang masuk seperti apa generasi sekarang untuk menyiapkan pernikahan ini. Jangan-jangan pada sibuk menyiapkan foto-fotonya seperti yang disampaikan Pak Didik tadi, dibandingkan harus menyiapkan persiapan keluarga yang akan panjang begitu ya sampai selanjutnya setelah menikah. Nah, mungkin itu Mbak Nanda, monggo apa yang mau disampaikan, waktunya ya kurang lebih maksimal 20 menit lah. Oke. Bisa saling berbagi waktu. Mungkin itu Mbak. Siap. Silakan. Makasih Mas Wahyu, Mbak Didik, Mbak Nisha, Mas Yoga. Halo semuanya, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman. Walaupun virtual, saya yakin energinya mesra ya kita semua. Yang tadi dikatakan sama Mas Wahyu, sebenarnya apakah hari ini teman-teman hanya memikirkan resepsi foto-foto priwet tanpa prakonsepsi? Kalau aku lihat, wah, udah lumayan maju. Nah, aku bakal cerita sih soal ini. Aku mau share screen ya, Mas Wahyu. Aku mau teman-teman di sini mungkin nanti aku akan cerita soal Gen Indonesia. Saya ketua umumnya. Di Gen Indonesia itu kita lekat dengan namanya masa transisi, bahwa sebenarnya remaja, anak-anak semua terlahir istimewa, apapun masa transisinya gitu ya. Ada yang dia nikah dulu baru kerja, ada yang kerja dulu baru kuliah gitu ya. Ada yang sambil kerja sambil kuliah gitu. Ada yang kemudian melanjutkan kuliahnya ketika dia sudah menikah. Nah, itu semua bentuk masa transisi. Entah dia melanjutkan pendidikan, melanjutkan ke jenjang karir yang lebih tinggi gitu ya. Dia terjun ke dunia masyarakat, dia mempraktikkan hidup sehat dan berkeluarga. Itu adalah satu fase transisi, dan kami menganggap semua masa transisi itu istimewa, apapun jenjangnya. Apakah ideal itu dia harus kuliah dulu baru kerja? Enggak juga. Ada yang keren banget kuliah sambil kerja, ada yang bahkan dia kemudian kuliah sambil setelah menikah kayak yang tadi saya bilang. Apapun masa transisinya, kami ingin mereka bisa merayakannya, artinya menikmati semua proses masa transisinya. Sampai dengan ketika transisi itu tadi masa berkeluarga. Nah, supaya nanti berkeluarganya asyik gitu ya. Kalau teman-teman kita bilang tuh menikah adalah ibadah yang paling asyik tapi paling sulit. Nah, jadi supaya asik, di mana dia harus memikirkan prakonsepsi. Nah, saya milenials awal gitu, jadi kalau misalkan ngomongin pernikahan, semoga ini nggak jadi, karena belum mengalaminya gitu ya. Tapi semoga teman-teman bisa menerima apa yang, ini berdasarkan pengalaman kami hampir 1 dekade, 10 tahun di lapangan, melihat bagaimana sebenarnya bagaimana remaja hari ini tumbuh itu berdasarkan pola asuh, apa yang dia dapat ketika di dalam keluarga. Jadi sebenarnya hampir masa dewasa yang saat ini dialami, polanya itu terbangun ketika dia masa kanak-kanak, artinya ketika dia mendapatkan pola asuh dari orang tuanya. Jadi penting banget sebenarnya. Prakonsepsi cuma buat orang yang mau menikah? Enggak. Prakonsepsi itu harus dilakukan bahkan sama teman-teman yang jodohnya juga belum kelihatan gitu. Kalau Pak Kepala bilang kita fokusnya, saya akan ngomong stunting juga karena ini penting. Ngomongin menikah itu, apalagi punya anak ya, itu bukan cuma ketika kita menikah ya, tapi bahkan ketika kita mau memilih pasangan, bahkan sebelum kita menentukan jodoh kita itu siapa gitu. Jadi itu penting sekali melakukan prakonsepsi ini gitu. Kalau aku lihat di BKKBN di website yang kita develop juga di siapnikah.org gitu. Proses prakonsepsi itu artinya proses perencanaan kehamilan dilakukan remaja menjelang pernikahan. Tapi aku garis bawahi bahwa urusan pernikahan bukan cuma urusan kehamilan, karena hari ini juga ternyata
ada beberapa pasangan yang belum dikarunia anak gitu. Nah itu ada juga bahkan yang punya pilihan lain gitu ya. Nah ini artinya kita harus lihat prakonsepsi pernikahan bukan cuma soal hamil ya, tapi soal menikah secara utuh gitu. Nah, aku akan menyoroti juga soal ada beberapa kondisi-kondisi ya, kayak kondisi fisik yang kita nggak tahu sekarang banyak banget habit makan yang nggak bagus gitu kan. Sebenarnya yang akhirnya dampaknya ke sini. Aku banyak banget punya temen yang dia punya perilaku sering begadang misalkan, terus minum alkohol, merokok gitu kan. Nah, dia punya banyak sekali permasalahan ketika akhirnya dia mau program hamil gitu. Nyesel banget gue zaman dari dulu kenapa harus punya habit kayak gini, kenapa gini gitu. Akhirnya nyeselnya sekarang gitu kan. Ketika akhirnya dia juga punya tekanan sama mertuanya karena dituntut harus hamil secepatnya gitu, kayak gitu-gitu. Terus prakonsepsi ini juga penting untuk teman-teman menyadari sebelum nanti resepsi ya, soal mental, luka batin yang teman-teman alami ketika masa kecil. Banyak sekali trauma, pola-pola asuh yang berulang, yang kemudian muncul ketika menuju pernikahan gitu. Jadi banyak orang bilang, nanti kalau mau nikah itu akan banyak ujian. Nah, karena kan genre itu sampai umur 24 tahun ya sasarannya. Jadi remaja-remaja umur 21, 24 itu udah mulai aware ngomongin ini. Makanya lagi hype banget ngomongin soal healing gitu ya. Karena ternyata teman-teman yang berselingkuh, yang melakukan kekerasan baik seksual maupun fisik, verbal, itu muncul karena kebiasaan yang sangat familiar dia lihat dan dia alami ketika dia masa kecilnya gitu. Banyak teman-teman yang akhirnya gitu posesif contohnya atau banyak mukul, ternyata orang tuanya begitu gitu ketika kecil. Nah, ini juga banyak pasangan yang gagal menikah karena ternyata gaya hidup juga yang kita nggak aware soal ini. Soal pengelolaan keuangan, soal penggunaan dana darurat, artinya kalau kita punya uang tuh dipakai buat apa, terus hutang gitu. Nah ini juga nanti saya akan cerita. Ini penting banget karena contoh kayak teman saya sebenarnya punya penghasilan besar, pekerjaannya bagus, tapi punya habit mengutang gitu. Ternyata pas dia hampir batal menikah karena ternyata dia berani DP dan lain-lain tanpa dia memikirkan wah ini sumbernya bakal dapat dari mana gitu. Gampang nanti kita bisa ambil pinjaman aja. Ini kan banyak pinjaman murah untuk pernikahan gitu ya. Nah, ternyata pernah dapat doktrin dari orang tuanya kalau hidup itu kalau mau maju ya harus ngutang. Kita nggak bakal bisa hidup kalau nggak hutang. Nah, jadi akhirnya masuk ke alam bawah sadarnya karena terbiasa dengar orang tuanya, habit orang tuanya untuk ngutang gitu. Nah ini juga jadi hal yang besar karena perceraian paling tinggi itu penyebabnya adalah karena kondisi ekonomi. Salah satunya adalah habit soal hutang gitu. Ini tuh udah kayak budaya negara sih soal hutang ini gitu. Nah yang terakhir soal pengasuhan untuk anak. Ini sebenarnya juga masuk di prakonsepsi. Kalau akhirnya kami coba gali apa sih sebenarnya akar yang bikin gak wajar gitu. Jadi ketika lahir kita sebenarnya terlahir sebagai anak yang sangat keren banget, cerdas, penuh keberanian gitu ya. Kita juga penuh cinta. Nah, tapi ketika lahir nih usia 0 sampai 7 tahun itu adalah usia di mana anak itu mengcopy semua yang dilakukan sama orang tuanya. Gitu. Kita bayangin ya ketika kita menikah terus orang tuanya tidak mempunyai edukasi soal pengasuhan yang baik. Apa yang dia copy dari usia 0 sampai dengan 7 tahun. Dan ini bahkan sebenarnya udah di-copy dari usia kandungan. Ini banyak kejadian. Nah, misalkan dia terlahir sebagai anak yang aktif banget secara fisik gitu ya. Mungkin dia akan dinobatkan dikasih gift sama Tuhan untuk jadi atlet contohnya. Nah, tapi ketika dia aktif lari-lari gitu ya, itu orang tuanya selalu nggak ngebolehin dia untuk beraktivitas yang aktif itu. Dia bilang, nggak usah, nurut, duduk, diam gitu. Karena kalau kamu nggak duduk diam,
mama, papa marah sama kamu, nggak sayang sama kamu, teman-teman nggak ada yang mau temenan sama kamu. Belief itu kebawa sampai dengan dia ternyata di remaja, dia menyadari kalau kita mau diterima, kita mau punya prestasi, kita harus aktif, kita harus berkegiatan. Nah, ini kan dia punya kebiasaan yang kontra sama belief yang dia dapat dari orang tuanya. Pas remaja dibilang suruh aktif, tapi ketika lahir usia 3 tahun dia dipaksa untuk nurut dan diam gitu. Ini yang bikin akhirnya si remaja jadi galau, nggak tahu jati dirinya apa. Sampai akhirnya dia ngerasa pas dewasa jadi nggak tahu, ini gue jurusan gue bener ini apa enggak ya? Karena dia selalu didoktrin sama orang tuanya, nggak diberikan ruang untuk menunjukkan siapa dirinya. Nah, makanya akhirnya hal-hal ini banyak terjadi ketika dia mulai dewasa dan dampaknya ketika akhirnya dia mau menikah, ketemu sama pasangan hidupnya, lebih-lebih ketika akhirnya dia menikah gitu. Gini, contoh ya, ada teman saya juga yang ternyata dia orang kaya, ini suami istri sama-sama kaya raya gitu, tapi selalu merasa hidupnya kekurangan gitu, artinya nggak hambar, pernikahannya hambar gitu ya. Ternyata karena si pria itu tidak terbiasa melihat orang tuanya untuk menunjukkan cintanya. Jadi pernah waktu itu di rumah mertuanya, dia bilang, gak usah sih mesra-mesraan gitu. Kayak apa banget gitu, padahal ini suami istri gitu. Ibunya nggak menerima cinta dari bapaknya. Kalau teman-teman tahu, mertuanya itu kan adalah warisan pengasuhan dari zaman Perang Dunia ya. Teman-teman tahu kondisi dunia ketika Perang Dunia itu gimana? Mencekam, penuh ketakutan. Akhirnya orang-orang yang lahir ketika pasca Perang Dunia itu lahir sebagai orang-orang yang memang dingin, mereka tegas, kaku gitu ya. Beda sama teman-teman kita zaman sekarang yang memang kita punya ruang bicara yang jauh lebih besar, kita bisa mengekspresikan apapun gitu. Akhirnya anak yang lahir, si anak itu yang temanku yang generasi milenial yang sangat penuh cinta, itu bentrok sama orang tuanya yang lahirnya baby boomers yang waktu saat itu memang dia lahir dari keluarga yang let's say tentara lah kayak gitu ya. Jadi kaku gitu loh. Dia ingin menunjukkan cintanya tapi kedoktrin sama apa yang dia lihat di keluarganya. Sebenarnya istrinya ingin sekali suaminya itu bisa menunjukkan cintanya. Nah, ini jadi teman-teman harus bisa melihat bahwa ujian-ujian jelang pernikahan itu sebenarnya adalah gerbang untuk menuju penyembuhan. Dan toxic relationship itu sebenarnya adalah bentuk trauma atau luka batin yang muncul. Paling besar itu muncul ketika sebenarnya pas hamil. Karena kalau saya baca beberapa penelitian, perempuan punya portal di dalam womb-nya, di dalam rahimnya, untuk terhubung sama si anaknya yang akan jadi mini-me gitu, versi kecilnya kita. Jadi semua luka batinnya keluar di situ. Kayak pasangan saya contohnya, yang memang dia lahir yatim piatu gitu, umur 6 tahun bapak ibunya sudah meninggal ketika dia sedang sayang-sayangnya. Akhirnya dia ngerasa ketika saya sayang sama orang, semua orang itu akan meninggalkan saya. Jadi dia begitu sangat posesif sama saya gitu. Ketika kita akhirnya menyadari apa ya akar luka batin ini. Ketika kita sadar akhirnya dan kita komunikasikan ke pasangan, udah sikap tidak percaya, sikap posesif itu hilang begitu saja. Nah, teman-teman bayangkan kalau ini terjadi berkepanjangan dan efek sama anaknya. Ini banyak banget penelitian nih. Aku akan ngomongin sama hal ini kaitannya sama apa yang terjadi sama anak-anak yang lahir saat ini. Nah, saya mencari hampir 10 tahun kita cari formula kenapa banyak sekali anak-anak yang lahir dengan luka batin begitu mendalam gitu ya. Ternyata kalau tadi Pak Didik bilang hampir udah turun kita ya 27% kalau nggak salah stuntingnya. Dari 27% itu 60% sekian itu stunting dilahirkan dari anak yang punya kebiasaan pengasuhan yang kurang baik. Ini penjelasan lebih rigidnya. Artinya anak-anak yang terlahir stunting adalah anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak bonding, orang tua yang tidak mesra,
orang tua yang tidak punya ikatan batin dengan baik satu sama lain. Jadi anaknya tumbuh stunting. Stunting itu apa? Kalau mungkin mudahnya ya kurus, kering, kerdil gitu. Udah kurus, kering, kerdil, nggak ada nutrisi. Terus juga perkembangan otaknya jadi nggak bagus kan. Belum lagi speak delay gitu ya. Orang-orang, anak-anak yang tidak bisa bicaranya terlambat kayak gitu. Itu juga ternyata dilahirkan dari keluarga-keluarga yang penuh trauma. Ada juga autis. Anak autis itu selain memang karena ibunya mengkonsumsi timbal, kebanyakan makan kerang nih yang di daerah Jakarta Utara nih yang lumayan banyak kandungan besinya ya gitu ya. Timbal maksudnya. Itu juga dilahirkan dari ibu-ibu yang mengalami luka batin bentakan, marah hebat ketika dia di dalam ketika dia hamil gitu. Itu ada penelitiannya juga. Jadi betapa besarnya efek luka batin, trauma yang dialami sama perempuan gitu ketika dia hamil. Ini jadi penting banget. Ini jadi concern kami di Gen Indonesia. Mana akhirnya ini jadi fokus utama kita. Penting sekali buat perempuan untuk tahu soal edukasinya. Kayak tadi berbanget prakonsepsi minimal 90 hari buat perempuan untuk bisa screening kondisi kesehatannya, minimal ke puskesmas gitu kan. Ngecek sel telurnya gimana, terus apakah dia anemia atau tidak gitu ya. Untuk laki-laki minimal 75 hari. Tapi kalau kami di Indonesia harusnya jauh dari itu. Bahkan ketika teman-teman masih remaja kayak situasi sekarang. Penyiapan kehamilan bahkan sebenarnya 1 tahun sebelum seksual aktif ya, sebelum kita berhubungan seksual dan menuju hamil gitu. Itu bahkan 1 tahun sebelumnya. Tapi kalau mau ngebangun habit atau gaya hidup harus bahkan jauh sebelum itu gitu. Dan yang poin penting utamanya adalah tadi soal menyadari luka batin apa yang kita punya gitu. Anak-anak yang tumbuh dari orang tua yang toksik ya, orang tua yang secara verbal bicara kasar dan lain-lain, itu kemudian banyak sekali keluar traumanya ketika dia punya pasangan. Kita bisa lihat ya, banyak orang yang kok kita lihat karirnya bagus, cantik gitu misalnya contohnya. Tapi kok dia selalu gagal dalam hubungannya. Itu kan sebenarnya perlu dilihat ada apa gitu. Ini bukan soal pilih-pilih dan lain-lain gitu. Tapi trauma apa yang sebenarnya belum selesai sama dirinya sehingga dia belum nemu yang cocok gitu buat dia menjalani berbagi kehidupan. Itu yang perlu dialami. Yang perlu disadari gitu. Nah, makanya di Indonesia itu ada namanya konselor sebaya. Yang tugasnya memang memberikan konseling. Konseling hadir bukan untuk memberikan nasihat, enggak, tapi mengingatkan bahwa kamu punya kekuatan untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam dirimu. Karena yang cuma bisa nyelamatin diri kamu adalah diri kamu sendiri gitu. Itu tugas utama kenapa konselor dalam Indonesia itu hadir gitu. Nah, ini berapa kegiatannya, boleh cek. Nah, ini makanya akhirnya kita juga punya modul tentang kita, yang kita bagi 3 segmen. Yang pertama segmen usia 10 sampai 14 tahun. Ini segmen untuk tadi dia kenal siapa dirinya, kenapa sih saya lahir gitu, terus apa sih luka-luka batin yang saya alami di usia-usia segitu gitu. Terus di usia 15 sampai 19 tahun ini usia-usia remaja kira-kira mulai mengenal cintanya gitu. Pertama kali dia disakiti sama pasangan lawan jenisnya misalkan. Ini udah mulai muncul di sini. Dan yang terakhir soal berkolaborasi gimana usia 20 sampai 24 tahun. Dia tadi udah mulai mikirin gimana bisa settle secara ekonomi gitu. Dia bisa berinteraksi dan berkolaborasi sama sekitarnya dan gimana ketika dia nanti menyiapkan kehidupan berkeluarga. Ini modulnya bisa diakses di website EG Indonesia, bisa juga dipelajari sama teman-teman karena memang prinsipnya ini untuk kayak pintu untuk teman-teman melihat kembali pola apa yang selalu berulang, luka batin apa yang saya alami. Kayak teman-teman yang pacaran 3-4 kali tapi selalu diselingkuhi contohnya. Ya kan? Selingkuhin terus. Kita suka lihat ya artis-artis ya. Menikah sekali, 2 kali cerai, tapi problemnya adalah karena selingkuh misalkan atau karena dia berhutang. Itu kan polanya berulang. Kenapa itu? Nah, teman-teman bisa lihat jangan-jangan
pernah ada trauma, ada luka batin yang saya alami sehingga saya melakukan hal itu. Teman saya yang diselingkuhi berulang kali, ternyata itu gara-gara waktu kecil dia tinggal sama neneknya, bapak ibunya kerja di luar negeri, dia punya om yang selalu gonta-ganti pacar. Setiap pacarnya datang ke rumah, dia ngasih boneka, ngasih makanan. Di situ dia merasa, oh cowok baik itu cowok yang gonta-ganti pacar. Akhirnya pas dia besar, selalu diselingkuhi. Padahal udah dapet cowok yang bagus, udah yang setia, selalu cari yang bad boy. Nah, itu kan berarti ada yang salah dia memahami di masa kecilnya soal hubungan yang baik, komitmen yang baik itu gimana, yang setia itu seperti apa. Akhirnya setelah dia menyadari hal itu, udah dia dapat pasangan yang setia sampai saat ini menikah dengan sangat happy gitu. Nah, modul ini harapannya supaya jadi portal, jadi gerbang buat teman-teman remaja di Indonesia menyadari siapa dirinya secara utuh, penuh, secara jujur, supaya dia juga bisa mendapatkan cerminan pasangan yang juga otentik gitu, yang sejujur itu, supaya dia bisa match gitu. Dan terlebih luka batin dia selesai. Sampai dengan nanti dia hamil, tidak ada luka batin lagi yang dia dia turunkan ke anak-anaknya gitu. Nah, ini berapa aktivitasnya. Nah, terakhir, di Indonesia juga mendevelop website siapnikah.org. Teman-teman bisa, kalau mau seru-seruan bisa isi kuesionernya, ada sekitar 52 kuesioner. Di situ udah lengkap banget. Baik. Ini langsung ke saya, Mas Wahyu. Mbak, silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Mas Wahyu, terima kasih atas kesempatannya. Saya pikir tadi Mbak Nanda sudah cerita banyak sekali ya soal persiapan begitu ya, persiapan pranikah, prakonsepsi. Nanti saya akan menambahkan beberapa hal. Saya izin share screen dulu sebentar. Ya, sudah kelihatan Mas Nanda, Mas Wahyu, Mbak Nanda, kok Mas Nanda? Sampun nggak? Ya, baik. Jadi saya membuat PPT atau bahan yang saya kira saya ingin mengatakan bahwa mempersiapkan perkawinan atau mempersiapkan pernikahan ini adalah bukan hal yang kecil ya, bukan hal yang sederhana atau jangka pendek, tetapi sebenarnya kita sedang bekerja juga untuk mempersiapkan dan membangun peradaban ya. Jadi peradaban manusia kita, bagaimana kemajuannya, bagaimana nasib masa depan kita sebagai terutama bangsa Indonesia itu juga ditentukan oleh bagaimana para remajanya, para pemudanya juga mempersiapkan pernikahan. Oleh karena itu, ini menjadi bahasan yang sangat penting dan sangat strategis, terutama untuk teman-teman remaja ya, teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan atau teman-teman yang mungkin juga sudah menikah begitu ya, baru menikah dan seterusnya. Tadi saya kira ada yang di chat mengatakan sudah menikah gitu ya. Nah, jadi ini bukan persoalan jangka pendek, tapi ini adalah persoalan besar dan sangat strategis, penting untuk tidak hanya untuk individu, tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk masa depan peradaban manusia secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kita menanyakan kepada semua ya, artinya remaja ataupun misalnya saya lah yang sudah menikah, atau tadi saya lihat Mbak Wiwin ya, sama-sama senior nih Mbak, yang lain masih muda-muda. Jadi alasan menikah itu apa? Jadi orang bisa menyatakan banyak sekali alasan menikah gitu ya. Ada yang karena alasannya adalah pengen ada kenyamanan emosional, udah ketemu orang yang klik secara emosional gitu ya. Atau ada yang mau cari companionship, mencari teman hidup ya, yang kemana-mana bisa bareng, bisa diajak sharing dan seterusnya. Atau ada yang karena ingin punya anak jadi orang tua gitu ya. Atau ketertarikan fisik dengan physical attractiveness itu bisa saja orang menikah karena dia enak dipandang dan seterusnya, itu mungkin saja. Lalu juga ada keamanan ekonomi, ada juga orang yang menikah karena desakan lingkungan ya, kapan kawin dan seterusnya, itu juga ada yang seperti itu. Ada yang juga karena motivasinya saya menikah karena supaya tidak terjebak dalam
pergaulan beresiko atau zina dan seterusnya. Jadi sebenarnya orang menikah ini sah-sah saja bisa memiliki banyak motif atau banyak tujuan ya. Artinya ini sangat individual dan sangat subjektif. Nah, namun demikian meskipun alasannya sangat subjektif misalnya dan juga alasannya bisa beragam, tetapi saya sepakat tadi bahwa pernikahan itu kita tidak bisa hanya memaknai sebatas. Nah, ini ya, sebatas misalnya soal perasaan cinta, kasmaran kasmaran di awal gitu ya. Atau kemudian kita juga nggak bisa tadi seperti Pak Didik sampaikan, nggak bisa hanya sekedar mempersiapkan pestanya, pre-weddingnya kayak gimana, nanti pestanya pakai apa, kemudian di mana, berapa orang yang diundang, itu kadang-kadang memang sebagai calon pengantin kita disibukkan oleh hal itu. Gitu ya. Kemudian kita membayangkan bahwa pernikahan itu nanti ada bulan madu yang indah gitu ya, pergi bersama pasangan, kemudian melakukan hal-hal bersama yang indah dan seterusnya. Saya kira ini boleh saja gitu ya orang mempersiapkan nikah dengan pestanya, dengan bulan madunya, dengan perasaan cinta yang menggebu-gebu itu sah-sah saja. Tetapi sekali lagi bahwa pernikahan itu adalah sesuatu langkah yang itu jangka panjang sekali. Maka saya katakan ini bukan hanya ini, akan ada banyak sekali hal panjang yang perlu kita siapkan. Menikah itu ya, karena menikah itu sebenarnya nanti tanggung jawabnya adalah tidak hanya kita dengan pasangan, tapi juga dengan bagaimana kita menyatukan dua keluarga besar gitu ya, yang jangan-jangan itu juga akan ada perbedaan budaya, akan ada perbedaan kebiasaan, akan ada perbedaan macam-macam ya. Jangankan dengan keluarga besar, dengan kita sama pasangan satu lawan satu aja ini mungkin saja akan terjadi perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak diketahui ketika masa sebelum menikah atau masa pacaran itu belum tentu. Jadi ketika pacarannya itu indah-indah, semuanya berjalan lancar, ini dalam pernikahan yang sesungguhnya belum tentu seperti itu gitu kira-kira ya. Akan sangat banyak surprise gitu ya ketika menikah itu kemudian kok begini kok begitu yang kita nggak tahu sebelumnya. Jadi artinya akan ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, nanti bagaimana kita bisa mempersiapkan itulah yang kemudian kita harus persiapkan secara psikologis. Nah, jadi menikah ini tidak hanya pada mempersatukan dua orang laki-laki dan perempuan, tapi juga bagaimana kedua keluarga yang dengan latar belakang dan dengan segala tetek bengek budayanya yang berbeda, kemudian bagaimana kita juga punya tanggung jawab sosial yang berbeda ketika kita sudah menikah, sudah punya keluarga, ini tanggung jawab sosialnya berbeda. Tadi kemudian juga sudah dijelaskan, sudah sempat disinggung bagaimana ketika menikah itu juga nantinya akan ada tanggung jawab ekonomi gitu ya, mencari nafkah, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan mungkin nanti punya sharing tanggung jawab yang sama terhadap ketangguhan ekonomi keluarga ya. Dan yang tidak kalah penting tadi adalah bagaimana membuat atau mewujudkan generasi-generasi berikutnya yang tangguh. Ini yang saya kira ini akan menjadi penting ya. Pilar-pilar ini penting, tetapi yang mungkin akan kita soroti adalah bagaimana perkawinan itu pada akhirnya akan melahirkan mau tidak mau gitu ya atau meskipun orang punya pilihan aku kalau nikah nggak usah punya anak misalnya seperti itu, tapi ini adalah tugas perkembangan ya dari orang yang sudah menikah, orang yang sudah berkeluarga pasti akan juga berpikir tentang bagaimana dia memiliki generasi atau keturunan. Nah, jadi inilah sekompleks itu ya pernikahan, tidak hanya sekedar pada tadi bagaimana cintanya menggebu-gebu, bagaimana persiapan nikahnya dan pestanya yang luar biasa disiapkan. Tadi kalau kata Mbak Nanda sampai berhutang-hutang gitu ya, mempersiapkan itu gitu ya. Untuk bulan madu pun kadang-kadang orang berhutang tuh. Nggak punya uang tapi pengen pergi kemana terus akhirnya hutang. Setelah bulan madu selesai bingung mau bayarnya pakai apa gitu ya. Nah, karena memikirkan pada jangka pendek ini. Tetapi sekali lagi bahwa pernikahan itu adalah punya aspek yang cukup kompleks, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga, masyarakat dan juga keturunan kita. Nah, jadi oleh karena itu sebenarnya kenapa ini harus dipersiapkan pernikahan itu karena saking kompleksnya atau karena dia adalah sebuah jalan yang kompleks, maka
mempersiapkannya menjadi keharusan, kemudian tidak boleh tidak dipersiapkan. Nah, jadi menikah itu saya quote sedikit ya, menikah itu untuk menjadi pasangan yang bahagia dan membahagiakan. Jadi bukan hanya bahagia untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita setelah berkeluarga, setelah menikah itu juga bisa membahagiakan pasangannya, membahagiakan keluarga kita, membahagiakan anak keturunan gitu ya, dan membahagiakan juga lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu kita perlu sekali merencanakan dengan sangat matang, merencanakan dengan sangat bijaksana gitu ya, karena tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita tadi sudah juga mendengar dari Mbak Nanda apa sih yang harus disiapkan gitu. Jadi sebenarnya juga mirip ya highlight-nya. Apa yang harus dipersiapkan untuk kalau kita tadi pernikahan itu adalah sesuatu yang panjang dan itu untuk membangun peradaban, maka menikah itu ya harus ada kesiapan kesehatan fisik gitu ya. Harus ada kematangan psikologis misalnya. Nanti kita lihat fisik itu apa saja. Kalau di dalam Kemenkes sekarang kan sudah fisik itu sampai kepada pemeriksaan fisik ya. Bagaimana apakah kita bebas dari penyakit seksual menular misalnya, atau bebas dari hal-hal yang sifatnya itu tidak boleh dulu untuk menikah. Kira-kira gitu ya. Itu ada nanti di Kemenkes sudah ada terintegrasi dengan Kemenak kalau tidak salah. Kalau kita mau menikah untuk Muslim maupun nanti untuk non-Muslim ya, itu sudah ada cek kesehatannya. Nah, kemudian bagaimana kematangan psikologisnya, kemudian bagaimana kesiapan ekonominya, dan juga kesiapan membina generasi tangguh. Ini kita checklist aja nih, kira-kira minimalnya seperti ini gitu ya. Apa sih yang mau kita siapkan atau apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita pertanyakan pada diri sendiri. Ini kita udah siap nikah apa enggak nih? Nah, checklistnya kira-kira ini, ada kesehatan fisik, ada kematangan psikologis ya, termasuk di dalamnya nanti kemampuan regulasi emosi, kemudian kesiapan ekonomi dan kesiapan membina generasi tangguh, atau tadi kesiapan mengasuh, membesarkan anak-anak gitu. Nah, ini checklistnya. Maka kalau ini belum kena checklist, tunggu dulu. Ini jangan buru-buru nih. Harus checklistnya paling enggak harus lengkap nih ya. Ada fisiknya oke, psikologisnya oke gitu ya. Ekonominya oke, dan juga dia siap secara lahir dan batin untuk bisa menjadi orang tua generasi yang tangguh. Nah, ini tadi kesiapan fisik itu apa saja? Saya kira sehat jasmani, bebas dari penyakit menular. Tadi saya sampaikan sudah ada juga checklistnya di Kemenkes, screening kesehatan apa saja yang dibutuhkan gitu ya untuk orang itu boleh melakukan pernikahan. Nah, sekarang kesiapan emosional. Tadi Mbak Nanda juga sudah banyak cerita ya soal bagaimana kita harus mengakui ada trauma-trauma tertentu di masa lalu sehingga kita bisa berdamai dengan keadaan itu supaya lebih baik dan seterusnya. Saya kira juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana orang mau menikah atau calon pasangan ya, calon suami maupun istri itu sudah pada tingkat di mana emosi itu tidak lagi kemudian labil ya. Maksudnya apa? Jadi emosi yang labil itu sebenarnya adalah teman-teman tahu ya, orang-orang yang tidak bisa mengelola emosinya dengan baik gitu ya, mengekspresikannya berlebihan. Misalnya kalau dia ada situasi yang membuat dia marah itu berlebihan, atau kemudian ketika dia senang juga kadang-kadang berlebihan sehingga tidak proporsional. Nah, ini adalah situasi-situasi yang contoh dari emosi yang tidak stabil ya. Nah, orang menikah ini membutuhkan emosi yang stabil, sehingga dengan emosi yang stabil itu pun dia sudah bisa mengelola konflik dengan baik. Nah, dalam teori psikologi perkembangan, emosi yang stabil itu bisa didapatkan setelah dia melewati paling tidak usia remaja gitu ya. Karena kalau dalam teori perkembangan itu usia remaja itu seperti badai sebenarnya. Jadi emosinya memang sedang labil-labilnya, emosinya sedang teman-teman juga suka ngomong labil gitu ya. Nah, emosinya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk sampai ke situ juga ada usia-usia minimal ya yang saya kira perlu kita jadikan pertimbangan. Kalau usia di bawah 19 tahun apalagi itu biasanya secara emosional memang sedang labil, sehingga
ketika menikah usia dini ya, di bawah usia 20 tahun itu dia akan beresiko untuk mengalami kondisi emosi yang tidak stabil dalam pernikahannya, dan itu dampaknya banyak sekali gitu ya. Dampaknya bisa sering terjadi percekcokan, atau kemudian sering ada kekerasan dalam rumah tangga, atau kemudian dia tidak bisa mengasuh anak dengan baik. Jangankan mengasuh anak nih, ngasuh emosinya sendiri aja belum bisa gitu ya. Ngontrol emosinya dengan baik aja belum bisa, apalagi dia dituntut untuk bisa mengasuh anak-anaknya. Nah, itu yang kemudian akan menjadi beban ganda bagi si remaja itu kalau dia menikah dengan usia yang sangat muda, tetapi dia tidak punya kesiapan emosional yang baik. Nah, termasuk di dalam kesiapan emosional itu juga bagaimana seseorang laki-laki dan perempuan, calon suami dan istri, itu juga bisa memahami prinsip kesetaraan. Karena dalam perkawinan lagi-lagi yang terjadi ini bukan lo dan gue ya, yang terjadi bukan saya kamu, tapi yang terjadi adalah kita. Ya, menikah udah nggak lagi pakai saya, menikah nggak lagi pakai kamu urusanmu ini, urusanku ini, enggak. Tapi menikah adalah kesalingan di dalamnya. Jadi saling membantu, saling backup, saling melindungi gitu ya, dan seterusnya. Maka prinsipnya adalah harus ada prinsip kesetaraan. Nah, ini yang perlu kita checklist lagi nih ya. Saya sudah bisa saling menghargai nggak dengan pasangan saya, atau saya masih egois nih. Misalnya sebagai laki-laki saya masih melihat, oh nanti saya jadi istri kan enak, saya tinggal nyuruh-nyuruh dia bikin kopi, nyuruh-nyuruh dia bikin apa, misalnya makanan seadanya diain misalnya, itu ya. Nah, artinya ada hal-hal yang perlu dipahami bahwa menikah itu tidak kemudian laki-laki harus lebih tinggi daripada perempuan, atau perempuan nanti harus selalu ngalah pada suaminya dan seterusnya, tetapi justru yang paling penting adalah bagaimana pasangan itu bisa saling menjaga kesalingannya itu, saling itu bersama-sama gitu ya, dan punya mindset bahwa ini saya dengan istri itu adalah tidak sedang berkompetisi, tidak sedang bermusuhan, tapi sedang membangun keluarga bersama-sama. Nah, ini yang penting dalam kesiapan emosional. Lalu dalam kesiapan ekonomi tentu ya, paling tidak dia ada penghasilan gitu ya, ada kemandirian ekonomi, nggak lagi kemudian harus minta orang tuanya dulu, atau kemudian bergantung pada orang lain dalam hal nafkah dan seterusnya. Ini yang kemudian perlu kita refleksikan. Saya sebenarnya ini sekarang udah settle belum? Saya bisa nggak kalau nanti harus hidup bersama gitu ya, apalagi misalnya punya anak, ini saya bisa nggak memberi makan anak dengan baik, memberi gizi yang baik, memberi nutrisi yang cukup dan seterusnya. Ini bisa nggak dengan penghasilan yang saya miliki sebagai orang tua. Nah, ini yang saya kira juga sangat penting, sangat harus direfleksikan, harus dipertimbangkan ketika kita akan mempersiapkan pernikahan kita. Nah, yang tidak juga kalah pentingnya tadi yang keempat adalah mempersiapkan generasi tangguh tadi ya. Jadi mau tidak mau, suka nggak suka, ketika kita menikah kita sudah harus berpikir bagaimana kita menjadi orang tua gitu ya. Meskipun tadi juga ada beberapa pasangan yang setelah menikah bertahun-tahun juga belum dikaruniai generasi penerus misalnya, itu juga itu kan bukan pilihan dia gitu ya, tetapi ketika dia menikah dia juga harus sudah siap dengan risiko memiliki generasi itu. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan bagaimana generasi kita ini adalah generasi paling enggak ya, kriterianya tangguh itu kan anak-anak kita tuh orang-orang yang beriman dan bertakwa lah, beragama lah, punya belief keagamaan yang baik ya, apapun agamanya gitu ya, beriman dan bertakwa. Lalu dia juga bisa cerdas ya, secara tidak hanya IQ tapi juga cerdas emosi gitu kan, cerdas, anaknya bisa luwes, bisa berinteraksi, bisa bisa sharing dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain secara baik dan seterusnya, itu termasuk kecerdasan emosional dan sosial gitu ya. Jadi kemudian yang berikutnya, kriteria berikutnya adalah anak-anaknya juga sehat secara fisik ya, dan gizi nutrisi baik, tidak stunting. Ini tadi sudah disinggung juga, tapi saya juga akan menyinggung tentang stunting ini supaya juga menjadi highlight bagi kita semua ya teman-teman ya. Nah, jadi
untuk menjadikan generasi kita tangguh atau untuk mempersiapkan generasi tangguh itu butuh sentuhan parenting kita sebagai orang tua nanti kalau kita punya setelah menikah punya anak gitu ya. Jadi yang perlu dicemaskan sebenarnya nanti ketika kita punya anak, bagi teman-teman yang belum menikah ya, itu bukan kemudian apakah anak kita mau jadi baik apa enggak, tapi cemaskanlah dulu apakah kita juga bisa menjadi orang tua yang baik apa enggak, gitu ya. Bisa menjadi orang yang siap tadi membina keluarga generasi tangguh apa enggak, bisa mencetak generasi yang beriman dan bertakwa apa enggak, dan seterusnya. Itu yang kemudian kita udah siap apa enggak. Nah, ini yang paling lebih penting. Nah, 2 menit lagi ya. baik. Nah, jadi teman-teman parenting tadi itu pola asuh itu sangat-sangat penting ya, apalagi kalau kita nanti punya anak di usia 5 tahun pertama gitu. Nah, ini yang sangat strategis bagaimana mencetak masa depan yang apa tadi cerdas, kemudian dia berakhlak dan seterusnya itu 5 tahun pertama ya. Itu menjadi cikal bakal cetak birunya lah kira-kira ya, cetak birunya si individunya akan seperti apa tergantung pada masa di 5 tahun pertama kehidupan. Jadi kalau kemudian kita melewatkan masa-masa itu, maka kita juga menjadi rugi gitu ya, karena anak-anak kita nanti juga cetak birunya jadi nggak maksimal. Nah ini ya saya persingkat. Nah kemudian stunting ya, tadi Mbak Nanda dan juga Pak Deputi sudah juga menjelaskan sedikit. Saya akan ulang lagi supaya lebih ini ya. Stunting ini sebenarnya adalah mencirikan kondisi kekurangan gizi yang kronis ya. Jadi bukan hanya soal kekurangan gizi 1 hari 2 hari, tapi dia tuh kekurangan gizi yang kronis sifatnya. Kenapa dikatakan kronis? Karena dia itu apa namanya? Bentar, ini kenapa? Sebentar, Mas Wahyu, ini saya ketutupan sama. Sorry. Nah, jadi kekurangan gizi yang kronis pada 1000 hari kelahiran kehidupan gitu ya. Ini yang penting sekali adalah 1000 hari kehidupan yang bisa menentukan apakah anak kita akan terlahir atau besar menjadi stunting atau enggak gitu ya. Nah, 10 hari pertama kehidupan itu dihitung dari apa? Dihitung dari 270 hari selama kehamilan ibu-ibu dan juga 730 hari pada 2 tahun pertama ya. Jadi mulai dia dalam kehamilan sampai 2 tahun pertama anak itu hidup, itu yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Tetapi sebenarnya tidak hanya 1000 hari ini, yang sebelumnya juga gitu ya. Jadi bagaimana kondisi nutrisi gizi perempuan itu akan sangat mempengaruhi HPK ini gitu ya. Jadi HPK-nya jangan dihitung pada saat dia kemudian ada konsepsi gitu ya, tapi kualitas gizi dan kualitas nutrisi ibu inilah yang kemudian akan menentukan apakah anaknya stunting atau enggak. Nah, stunting ini mencerminkan kondisi gagal tumbuh ya, tumbuhnya nggak maksimal. Biasanya yang paling paling menonjol ini adalah ada kerdil tadi sudah disebutkan ya. Jadi pendeknya tidak sesuai dengan usia atau tidak sesuai dengan rata-rata. Nah, ini yang seperti ini yang kemudian kita perlu ini ya. Nah, dampaknya apa ketika kemudian ternyata gitu ya ada anak stunting ini kita perlu tahu nih dampaknya. Tadi Pak Didi juga menyampaikan dia rentan terhadap penyakit-penyakit yang kronis. Jadi anak-anak yang terlahir stunting atau yang dibesarkan kemudian menjadi stunting ini sangat rentan untuk penyakitan lah kira-kira gitu ya. Penyakit kronis itu ya ada diabetes, ada kanker, dan ini akhirnya menyebabkan kematiannya menjadi meningkat. Angka kematiannya meningkat karena penyakit-penyakit kronis ini. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya, anak stunting itu kemudian IQ-nya secara signifikan berkurang. Bahkan dia ada beberapa riset yang mengatakan berkurangnya sampai 2 digit ya. Jadi bukan hanya kalau misalnya rata-rata IQ orang normal itu 90 sampai 100 gitu ya. Kemudian yang di bawah agak sedikit di bawah normal bisa sampai 80 misalnya. Anak-anak dengan stunting dia IQ-nya pasti akan di bawah normal gitu ya. Dan itu akan sangat signifikan untuk apa? IQ ini kan berperan juga ya, berperan dalam rangka bagaimana dia pencapaian akademisnya, sekolahnya bisa nggak kalau IQ-nya itu di bawah rata-rata? Pasti nanti dia akan kesulitan kan
apalagi mencapai ke sekolah tinggi itu, perguruan tinggi sampai selesai itu akan kesulitan. Nah, kalau begitu nanti ada efek dominonya nih. Ketika IQ-nya rendah, kemudian pencapaian akademisnya juga tidak bisa maksimal, rendah, akhirnya dia putus sekolah hanya sampai SMP atau bahkan sampai SD karena nggak sanggup nih sekolah lanjutan lagi sampai ke perguruan tinggi bahkan. Lalu apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah produktivitasnya rendah, keterampilannya juga menjadi rendah. Dan kalau keterampilan rendah, pendapatannya nanti juga mungkin akan berkorelasi terhadap itu jadi rendah. Bayangkan kalau ada misalnya 10 saja atau 100 misalnya anak yang kekurangan apa yang stunting ini, maka yang terjadi apa? Generasi muda kita nantinya itu akan jadi generasi kayak gimana? Nggak sulit bayangkan kan? Akan jadi yang nggak kompetitif gitu ya. Orang udah kemana kita nggak bisa kemana-mana karena tadi kurangnya IQ dan kurangnya juga pencapaian akademis dan seterusnya. Nah, ini pada level individu. Ketika kita mengatakan pada level bicara soal level negara, maka yang terjadi adalah stunting ini akan sangat merugikan negara, gitu ya. Bahkan dikatakan untuk stunting ini negara ruginya nggak main-main nih. Per tahun bisa sampai 300 triliun kalau adanya stunting ini. Jadi ketika kita mempersiapkan generasi kita supaya nggak stunting, sebenarnya kita sedang mengurangi gitu ya, mengurangi kerugian negara kita setiap tahunnya sebesar 300 triliun dan juga kita bisa membangun SDM kita secara lebih kompetitif. Gitu ya. Ini kenapa kita harus membangun supaya nggak stunting. Nah, bagaimana supaya nggak stunting? Tentu ya pertama tadi ibunya harus sehat gitu kan. Yang terjadi ibunya ketika hamil harus sehat, ketika kemudian ibunya menyusui selama 2 tahun itu juga nutrisinya harus sehat, nggak boleh anemia. Makanya ini ibu hamil tuh kan dan ibu menyusui harus dikasih obat penambah darah ya supaya nggak anemia gitu ya. Nah, jadi itu. Lalu saya tidak juga mengatakan tadi tidak boleh ada kurangan gizi hanya pada masa hamil, tapi juga pada saat mulai dari remaja kita tarik. Kalau remajanya cuma makannya nggak bergizi, cuma jajannya cilok misalnya gitu ya, atau apalagi, itu nanti gizinya kurang, nutrisinya kurang, sehingga ketika nanti dia harus menikah dan hamil, ini belum disiapkan dengan baik lah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi ibu di sini atau perempuan sangat berperan, sangat sentral terhadap penanggulangan stunting. Namun demikian, tidak hanya ibu juga yang punya kontribusi itu. Para ayah, para laki-laki itu juga sangat berperan dalam pencegahan stunting. Bagaimana dukungan dari pasangan, dari keluarga itu juga bisa membuat ibu-ibu menjadi sehat. Jangan sampai misalnya ayahnya mementingkan beli rokok daripada beli susu ibunya, gitu kan? Nah, ini ada yang terjadi kayak gitu. Atau kemudian jangan sampai pula karena ayahnya punya hobinya butuh, misalnya hobi apa, off-road gitu misalnya, butuh uang banyak, butuh yang mahal-mahal sehingga dia mengalahkan membeli gizi yang baik untuk anak-anak dan juga ibunya. Ini yang saya kira menjadi penting kita tahu apa yang harus dipenuhi ketika kita akan menyiapkan generasi tangguh ini ya. Sekali lagi, stunting itu juga tidak hanya dialami oleh orang-orang dengan ekonomi ke bawah gitu ya, tapi faktanya di Indonesia orang-orang yang stunting itu lahir juga dari gitu ya keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Kenapa? Karena mereka ternyata nggak ada awareness, nggak ada kesadaran untuk memprioritaskan gizi dan nutrisi yang baik bagi anak mereka dan juga bagi ibunya. Nah, oleh karena itu tadi kembali ke kesiapan ekonomi menjadi penting sekali supaya ketika keluarga itu ada, kita sudah siap nih untuk bisa membiayai atau untuk bisa menafkahi sehingga anak kita tidak kekurangan nutrisi dan kekurangan gizi ya. Jadi itu. Kemudian yang lain juga pengasuhan. Tentu pengasuhan yang baik itu juga kunci untuk bisa mencegah stunting itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, mungkin waktunya sudah habis, tapi ini ada satu yang ingin saya sampaikan ya, terakhir adalah generasi yang unggul itu akan lahir dari keluarga yang tangguh. Jadi nggak ada nih generasi yang unggul yang lahir dari keluarga yang nggak tangguh, dan generasi yang keluarga yang tangguh itu munculnya dari perkawinan yang membahagiakan ya, perkawinan yang baik, perkawinan yang sehat.
dan perkawinan yang membahagiakan itu akan tercapai kalau persiapannya matang. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita akan tadi membangun generasi tangguh, membangun peradaban manusia yang baik, kita mulai dari persiapan pernikahan yang matang itu, gitu ya. Jadi teman-teman para remaja ya, adik-adik sekalian, saya manggilnya adik-adik juga karena saya udah nggak remaja nih ya. Maka kalau masih remaja, nikmati, manfaatkan masa remajamu untuk mengaktualisasikan diri. Kumpulkan sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman dan juga gapai kompetensi sebanyak mungkin apa yang kalian bisa lakukan pada saat remaja. Karena nanti nggak berulang lagi gitu. Ketika Anda sudah menikah, Anda sudah nggak bisa explore yang sama seperti Anda remaja gitu. Jadi nikmati, kumpulkan gitu ya. Menikah itu ada masanya dan masanya itu harus direncanakan dengan baik dan matang serta bijaksana. Saya kira itu Mas Wahyu dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menambah sedikit ya pencerahan dari yang sudah ada. Nanti kita akan diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anisya atas banyak hal yang tadi disampaikan terkait dengan perencanaan untuk berkeluarga ini penting karena Mbak Anisya profilnya psikolog, jadi banyak memahami generasi psikologis anak-anak muda. Untuk selanjutnya Mas Yoga, ini karena waktunya juga sudah mepet Mas, jadi mungkin lebih singkat, jelas dan padat ya, biar bisa tanya jawab. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu atas waktunya juga ya, udah diberikan waktu untuk sharing-sharing, untuk kenalan juga sama teman-teman di sini. Sebenarnya penjelasannya udah jelas banget sih, udah dijelasin juga sama Mbak Nanda, sama Mbak Anissa juga, kayak gitu, udah detail banget gitu. Kayaknya saya ini nambah dikit-dikit aja deh kayak gitu kan, gitu. Biar singkat waktu ini, saya langsung screen share aja ya Mas. Oke. Sudah muncul ya Mas? Jadi tinggal dipencet slide-nya itu. Udah? Oke. Sudah munculannya Mas ya? Belum Mas, itu tinggal yang sebelah kanan itu Mas, angka 70%, sampingnya diklik. Oke Mas, sip. Aman ya Mas? Aman. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya juga ya. Di sini sebenarnya materinya udah jelas banget, udah dijelasin sama Mbak Nanda, sama jelasin sama juga Mbak Anissa tentang prakonsepsi itu seperti apa. Tapi di sini saya ingin jelasin nih apa ya, ingin bersharing juga kalau di tempat saya itu langsung kepada programnya kayak gitu. Nah, programnya apa? Programnya Posyandu Remaja dan bakal nanti saya jelasin nih seperti apa sih Posyandu Remaja itu kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus sebenarnya kemudian program Posyandu Remaja ini seperti apa sih kayak gitu. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu nih. Nah, prakonsepsi ini sebenarnya itu emang perencanaan kehamilan. Nah, perencanaan kehamilan emang kan banyak orang, banyak teman remaja juga kan udah juga dikatakan sama Mbak Nanda juga, kita harus punya rencana ini sebelum menikah itu seperti apa. Jangan hanya menyediakan jangan menyediakan resepsinya aja nih kayak gitu. Nah, hal ini yang sebenarnya kita harus punya nih teman-teman, kayak gitu, harus punya rencana. Nikah itu bukan hanya sekedar resepsi, prewedding, kayak gitu, tapi juga ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari nanti kita punya anak, nanti kita sebelum punya anak itu seperti apa yang harus dilakukan. Nah, itu harus kita punya perencanaan, teman-teman. Nah, tapi masalahnya teman-teman, ketika saya terjun di dunia remaja ya, ketika ke anak SMP, anak SMA gitu, masalahnya itu masih banyak nih teman-teman remaja itu yang belum mengetahui hal ini.
yang kebanyakan orang anak-anak itu ya hanya happy-happy aja, kayak jalanin, terus kemudian ya udah nikmati healing kayak gitu kan, kebanyakan seperti itu. Nah, yang namanya prakonsepsi itu sebenarnya masih belum belum banyak nih yang tahu kayak gitu, karena mereka masih menikmati masa remajanya, makanya perlu sekali itu edukasi kayak gitu teman-teman. Nah kemudian, nah masalahnya sekarang, masalahnya itu sekarang, contohnya segini deh. Masalahnya dalam ketika saya terjun di lapangan nih teman-teman. Nah, masalahnya pertama itu pola hidup sehat. Banyak nih anak-anak remaja itu yang hanya sekedar aja. Jadi mereka misalnya makan, ya udah makan, gitu. Tidak memperhatikan gizinya seperti apa, kemudian kesehatannya mereka, ya itu. Kadang mereka itu ya udah makan apa aja lah yang bisa makan kayak gitu. Oke lah ya bisa kayak gitu, tapi setidaknya adalah gizi yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Karena kita berbicaranya itu untuk masa depan nih. Nah, kayak gitu. Kemudian kesadaran menjaga kesehatan reproduksi. Nah, ketika saya penyuluhan nih teman-teman, ketika saya penyuluhan ke remaja-remaja, padahal ketika saya tanya tentang reproduksi kayak gitu ya, mereka nggak tahu apa itu reproduksi kayak gitu. Karena saya terjun di desa, maka mereka nggak tahu apa sih kesehatan reproduksi kayak gitu. Nah, di situ aja itu kurangnya edukasi teman-teman. Nah, makanya ketika kesehatan reproduksi itu ketika saya jelasin apa kesehatan reproduksi, maka tercengang. Oh, ada ya yang kayak gini ya harus dijaga gitu. Mungkin mereka hanya ngira bahwa cukup mandi aja udah selesai kayak gitu ya. Padahal banyak hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi itu. Kayak gitu. Nah, kebanyakan juga nih yang kasus yang saya temuin itu diet yang berlebihan. Biasanya ini untuk biasanya cewek-cewek yang diet berlebihan ini ya. Biasanya cewek pengen perutnya singset kayak ya langsing kayak gitu ya, diet kayak gitu kan. Nah, kemudian ketika dia diet nih, akhirnya oke lah badannya bentuk. Kemudian tapi akhirnya dia kekurangan gizi. Nah, dari kekurangan gizi ini dia kena anemia nih. Nah, ketika dia udah kena anemia, pas waktu hamil, ketika dia hamil, nah itu kan kasihan anaknya juga. Nah, itu tuh buat cewek-cewek kalau diet ya janganlah yang sampai mensyaratkan lah ya kayak gitu. Nah, itu permasalahannya teman-teman. Kemudian banyak juga makanan-makanan yang tidak bergizi yang sebenarnya butuh banget nih ketika kita edukasi ke remaja-remaja untuk gizi ini juga kayak gitu teman-teman. Nah, sebenarnya tujuan prakonsepsi itu seperti apa sih gitu. Pertama itu kita nanti tujuannya itu kita menemukan nih, terus mengatasi apa berbagai masalah yang mungkin ibu dan anak itu alami nanti kayak gitu. Nah, makanya prakonsepsi itu penting banget. Titik konseling kayak gitu kita penting banget untuk perencanaan gitu. Ketika kita udah nikah nih, punya baby kayak gitu ya, baby kita udah tahu, oh saya punya masalah ini, mengatasinya harus kayak gini, kayak gitu. Itu tujuannya teman-teman kayak itu. Itu juga yang disampaikan sama yang Mbak Nanda sama Anisha tadi itu juga, gitu teman-teman. Kemudian itu menghindari kebiasaan buruk saat hamil teman-teman. Nah, tujuan prakonsepsi itu menghindari itu semua teman-teman. Misalnya nih, kalau di tempat saya teman-teman, kalau di tempat saya kan tempatnya di desa nih. Nah, ketika dia masih remaja, itu prakonsepsinya itu dari ibunya kayak gitu. Jadi ketika nih dia mau nikah, ya ketika dia mau nikah, ibunya bilang, nah kalau anak orang hamil itu jangan nih kamu duduk depan pintu kayak gitu. Nah kemudian ketika kamu hamil nih, jangan nih kamu terlalu banyak makan-makan yang pedas kayak gitu. Itu belum nikah, sebelum nikah teman-teman. Jadi edukasinya dari orang tuanya. Itu di desa seperti itu Mas Ian. Nah, hal itu yang perlu namanya prakonsepsi yang seperti itu teman-teman. Nah, kemudian nih mendapatkan vaksin yang baru. Nah, kita udah punya nih vaksin yang baru kayak gitu. Kemudian mencegah risiko kehamilan. Nah, mencegah risiko kehamilan ini prakonsepsi itu kita kan nggak tahu ya kita hamil itu seperti apa nanti, nah, resikonya seperti apa. Nah, tapi ketika kita udah tahu nih konsepnya prakonsepsi teman-teman, nah makanya kita tahu nih, oh ketika kita hamil kita nggak boleh kayak gini nih, kayak gitu. Kita hamil nggak boleh nih kita jangan terlalu jauh-jauh kayak gitu. Ketika kita hamil nih butuh nih makan-makannya seperti ini. Nah, itu kita udah pada persiapan. Makanya pentingnya prakonsepsi itu untuk mencegah itu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir itu mencoba mencapai berat badan yang sehat. Berat badan yang sehat itu bukan ini ya teman-teman. Berat badan yang misalnya langsing nih vaksin. Itu belum tentu berat badan yang sehat teman-teman. Jadi berat badan yang sehat itu
ya senyaman kita nyaman tanpa menyesalkan diri kita. Itu udah berat badan yang sehat, teman-teman. Nah, terus apa nih Mas? Apa yang dilakukan oleh posyandu remaja untuk prakonsepsi ini? Nah, dalam posyandu remaja kita banyak lebih ke edukasinya, teman-teman. Edukasinya seperti apa? Nah, kita namakan program posyandu remaja ini, kayak gitu. Nah, program posyandu remaja ini, teman-teman, itu fokusnya pada kegiatan yang berbasis masyarakat, teman-teman. Jadi kita ngedukasi nih remaja-remaja yang ada di daerah saya. Nah, kenapa pentingnya seperti itu? Karena pertama, teman-teman, di tempat saya itu banyak nih orang-orang yang hamil di luar nikah, remaja-remaja yang hamil di luar nikah. Makanya tentulah yang namanya program posyandu remaja. Nah, kalau orang-orang udah hamil di luar nikah, pasti prakonsepsinya nih kayak gitu. Dia nggak punya prakonsepsi, udah karena dia terlanjur melakukan hal yang tidak diinginkan kayak itu. Nah, disitulah ya anak kami bentuk yang namanya program posyandu remaja itu kayak gitu. Nah, program posyandu remaja itu apa sih Mas? Masalahnya itu apa aja kayak gitu. Nah, awal kebentuknya posyandu remaja itu emang banyak permasalahan, teman-teman. Banyak permasalahan, masalahnya itu ya selain dari prakonsepsi tadi, karena itu angka putus sekolah di sana itu tinggi banget, teman-teman, karena mereka sekolah hanya sekedar formalitas tapi nggak ada impian kayak gitu ya, hanya sekedar formalitas, bahkan ketika nikah aja udah gak perlu umur kadang kayak gitu. Makanya kita penting banget nih namanya edukasi kayak gitu ya. Angka putus sekolah itu tinggi banget. Kemudian karena di tempat saya itu udaranya dingin, waktu itu udaranya dingin karena tempat penggunungan, banyak nih anak-anak muda yang menggunakan minum-minuman keras. Banyak anak-anak muda yang minum-minum beralkohol sampai mabuk lah dan lain sebagainya kayak itu. Bahkan teman-teman lingkungan saya pun banyak nih yang seperti itu, teman-teman. Nah, itu permasalahannya. Kemudian pernikahan dini, teman-teman. Nah, dulu itu banyak anak-anak yang menikah di usia muda, teman-teman. Menikah di usia muda, usia berapa, Mas? Ada anak yang menhamil laki-lakinya kelas 3 SMP, ceweknya kelas 2 SMP. Nah, dari situ saya mikir bahwa kalau kayak gini, mereka udah nggak ada perencanaan buat ke depannya nih. Kayak gitu kan. Nah, makanya butuh edukasi yang seperti ini. Nah, banyak pernikahan dini Mungkin Mas Yoga kendala sinyal ya. Oke teman-teman, mungkin Mas Yoga ada kendala sinyal. Demikian tadi paparan dari para narasumber yang bisa kita saksikan dan kita dengar bersama-sama. Mudah-mudahan banyak inspirasi dan banyak hal informasi baru yang bisa diperoleh dari teman-teman semua. Nah, untuk karena waktu juga sudah malam, untuk menyikat waktu, teman-teman bisa angkat tangan atau chat di kolom chat untuk bertanya. Nanti pertanyaan yang terbaik lah. Nanti apa dari panitia mungkin ada apresiasi sedikit, mungkin hadiah atau apa. Dan nanti saya beri kuis, nanti juga akan teman-teman yang bisa menjawab akan kita apresiasi hadiah menarik begitu kira-kira. Mungkin untuk teman-teman yang akan bertanya kami persilahkan bisa angkat tangan atau langsung buka layarnya. Ditujukan kepada siapa, singkat, jelas, padat. Sorry Mas, lagi kendala sinyal ternyata. Iya, sorry Mas, kendala sinyal.
Ini udah buka tanya jawab, Mas. Gimana? Masih ada yang mau dipaparkan? Oh, nggak oke. Kalau mau tanya jawab, boleh Pak. Itu ya, Mas, nanti bisa disambung pas tanya jawab ya. Kalau ada yang bertanya juga bisa. Oke, itu ada Mbak Sevi Mutia. Kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevi Mutia dari Pringsewu, Lampung. Saya tadi mendengarkan paparan dari Mbak Nanda yang katanya untuk pencegahan stunting pada usia pranikah, itu untuk perempuan 90 hari sebelum menikah, dan untuk laki-laki 75 hari sebelum menikah. Itu untuk pencegahan terhadap nanti jika sudah menikah, pencegahan untuk anak yang akan dikandung agar tidak mengalami stunting. Nah, pencegahan stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan yang anak akan mengalami masalah pertumbuhan sejak dalam kandungan. Yang saya ingin tanyakan, apakah upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah stunting selama anak dalam kandungan, dan apakah stunting sudah dapat terdeteksi saat masih dalam kandungan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, boleh? Biar sekalian dijawab. Mana tuh? Nggak ada satu soal. Ada Mbak Laila ya? Mbak Laila Paulia. Mbak. Yang laki-laki boleh ya, karena kehamilan itu bukan tanggung jawab perempuan, tapi laki-laki juga harus bertanggung jawab terhadap kehamilan. Kan menikah itu kan bukan hanya perempuan, tapi laki-laki. Monggo, Mbak Laila. Jadi satu lagi ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin mengetahui jika tadi kan konsepsi itu mencegah supaya tidak terjadi stunting. Nah, bagaimana jika ternyata pada saat usia perkawinan masih usia remaja, anak yang dilahirkan stunting? Lalu apa yang bisa kita sampaikan atau setidaknya kita mendampingi atau memfasilitasi mereka supaya teman-temannya juga, teman-teman kita tidak berdampak seperti itu. Karena kan artinya usia anak sudah mempunyai anak. Nah, ternyata anak yang dilahirkan stunting. Nah, kita sebagai remaja bagaimana kita mendampingi teman-teman kita yang sudah seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Mbak Laila, terima kasih. Mungkin ada satu lagi. Ada lagi? Atau kita cukupkan? Monggo Mbak Nanda, Mbak Anisia, atau Mas Yoga yang akan menjawab. Iya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Nanti mungkin Mbak Anisia dan Mas Yoga bisa nambahin ya. Aku jawab yang aku dapat pengetahuan. Aku ngelurusin dulu izin Ibu tadi yang soal 90 hari sama 75 hari. Itu adalah sebenarnya kalau Pak Kepala sering bilang, Ayah Hasto, minimal 90 hari sebelum menikah kita udah ke puskesmas nih, kita ngecek kalau buat perempuan, ngecek kondisi tadi Mas Yoga bilang apakah anemia atau dia kelebihan berat badan misalkan, atau ada kondisi fisik lainnya. Kalau tadi Mbak Nisha bilang soal apakah ada IMS, infeksi menular seksual gitu. Jadi udah tahu tuh kondisi badan kita. Nah, kalau laki-laki minimal 75 hari untuk tahu kondisi spermanya gimana. Apakah ada habit-habit kayak misalkan dia perokok berat, nah itu kayaknya udah harus dikurangi kayak gitu. Jadi sebelum menikah itu untuk datang. Tapi kalau pencegahan stunting apakah 90 hari? Enggak. Nah, tadi yang disampaikan sama Bu Anisya juga, bahkan jauh sebelum itu. Kalau kami di genre Bu, bahkan sebelum kami pilih pasangan, kita udah harus mempersiapkan
fisik maupun mental kita dengan baik gitu. Makanya di genre ada untuk tahu gimana diri kita, supaya tidak melakukan kegiatan berlaku beresiko kemudian hari, maka kita harus menghindari hal-hal tersebut gitu. Misalnya kita nggak gitu. Jadi jauh sebelum itu. Nah, kalau untuk pencegahan untuk remaja misalkan, contoh fisiknya adalah ya menjaga berat badan ideal dengan makan makanan asupan nutrisi yang seimbang, gizi seimbang, kurangin gula contohnya gitu Bu. Terus juga rajin-rajin mengecek kesehatan. Jadi kayak check up itu misalnya datang ke puskesmas buat remaja juga penting ya Mas Yoga ya. Itu karena kita udah punya beberapa daerah dari posyandu remajanya. Terus juga kondisi psikis ataupun mental itu juga penting untuk dijaga. Nah, untuk mendeteksi apakah stunting kandungan, sebenarnya WHO sih bilang udah bisa. Makanya harus ibu-ibu hamil itu harus mengecek kondisi janinnya secara berkala. Nah, kemudian juga pas lahir dia juga harus rajin datang ke posyandu untuk mengecek dari mulai tingginya, beratnya dan lain-lain. Jadi kunjungan secara berkala ke posyandu, ke puskesmas itu adalah salah satu cara untuk mencegah stunting itu tadi, mendeteksi sejak dini dalam kandungan. Gitu. Selain kita juga memang harus menjaga pola atau gaya hidup kita gitu ya. Tadi soal asupan makan, terus juga tingkat stres dan juga kondisi lingkungan baik di dalam keluarga, lingkungan sekitar kita, lingkungan kerja, sekolah dan lain-lain. Itu sih mungkin dari aku. Mbak Anisya sama Mas Yoga boleh tambahin. Saya dulu ya. Baik, tadi sudah jelas ya. Jadi saya sepakat 90 atau 75 hari itu bukan yang mutlak ya. Jadi itu hanya benar-benar minimal gitu. Makanya kalau untuk membuat kita punya mencetak generasi itu jauh banget gitu. Bahkan mungkin pada saat kita usianya 15 tahun gitu, 14 tahun tuh udah gizinya udah harus ini. Jadi sebenarnya soal memperbaiki nutrisi dan gizi bagi kita ini ya nggak ada batas waktu ya. Jadi harusnya sepanjang masa. Nah, lalu yang menarik lagi adalah tadi pertanyaan bagaimana kalau seandainya kita tidak mengharapkan, tapi terjadi misalnya setelah melahirkan ketahuan nih anaknya stunting gitu ya. Dalam beberapa laporan dan riset itu dikatakan kalau belum tadi kan ada hari pertama kehidupan ya sampai 2 tahun pertama kehidupan itu masih mungkin bisa diminimalisir dampaknya. Jadi ketika misalnya lahir jebrol lalu misalnya ketika ke posyandu ini ada indikasi stunting itu masih mungkin untuk diminimalisir dampaknya sampai dengan anak itu usia 2 tahun. 24 bulan gitu ya. Jadi oleh karena itu penting sekali nih memeriksakan keadaan bayi tadi seperti Mbak Nanda bilang posyandu itu harus rutin itu karena itu gitu. Apalagi kalau ada indikasi stunting ini anak harus dikasih ya istilahnya triple pokoknya macam-macam lah ya. Jadi penanganannya akan berbeda dengan bayi-bayi yang mungkin non stunting gitu. Nah, kalau sudah di atas 2 tahun baru ketahuan, itu yang kemudian akan sangat sulit untuk mengubahnya atau meminimalisir dampaknya. Nah, itu yang harus diketahui juga gitu ya. Artinya ketika sebelum hamil sudah mempersiapkan, ketika kehamilan sudah memeriksakan, ketika setelah melahirkan pun itu harus juga langsung dicek apakah iya seperti indikator-indikator yang ditetapkan pada saat anak itu stunting untuk dikatakan stunting diagnosanya gitu ya. Jadi itu artinya masih ada cara lah untuk kita meminimalisir resikonya. Saya kira itu ya. Pertanyaannya yang kedua kan sama ya, Mas. Cara penanganan kira-kira kalau udah stunting itu terus gimana? Iya, kalau maksudnya setelah 2 tahun ya? Iya. Kalau sudah ketahuan ini terus gimana nih gitu. Ya, karena orang khawatir juga nih kan. Ya, secara teori kan ketika dia anak sudah stunting dan tidak ditangani dalam waktu 2 tahun pertama kehidupan setelah lahir, itu kan akan sulit gitu ya, artinya beresiko gitu. Nah, oleh karena itu ada penanganan khusus ya, terutama dari sisi medis tentu ya, nanti para dokter dan sebagainya akan memberikan intervensi,
tapi juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian anak ini butuh dukungan dan semacam social support yang baik gitu. Bagaimana supaya secara psikologis juga tidak menjadi rentan dibully, atau kemudian dia juga menjadi self esteem atau konsep dirinya rendah karena itu dan seterusnya. Mungkin masih bisa dilakukan pendampingan ya. Meskipun tadi secara yang sifatnya fisik dan sifatnya kognitif, potensi kognitifnya dia menjadi terbatas tadi, seperti yang saya sampaikan untuk dampak dari stunting itu sendiri. Gitu. Jadi ada pendampingan lah, psikologis, sosial, dan juga medis. Mas Wahyu. Ini sekalian Mas Yoga, kalau mau menambah ini ada pertanyaan juga untuk Mas Yoga. Ini pertanyaan dari Mas Nurpolis itu, saya mau tanya untuk pemberian edukasi materi pernikah itu idealnya usia berapa? Karena tadi dijelaskan Mas Yoga, bila di daerah-daerah itu terkadang dari usia sekolah SMA atau lulus sekolah sudah ada yang menikah. Sorry banget tadi ada gangguan sinyal juga teman-teman. Jadi pertama ya yang tentang gizi. Nah sebenarnya di posyandu remaja itu udah ada nih teman-teman. Jadi posyandu remaja itu ada yang namanya 5 meja. Jadi ada pendaftaran, pengukuran berat badan, tinggi badan, terus pengukuran lila, keempat itu konseling. Nah konseling itu bisa konseling tentang gizi teman-teman, bisa konseling tentang gizi ataupun konseling tentang apa nih yang mau dilakukan kayak gitu teman-teman. Nah kemudian yang kelima itu ada KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, nanti akan diedukasi di meja kelima itu, teman-teman. Nah, di situ. Nah, makanya kalau masalah gizi bisa nih konseling di posyandu remaja. Karena posyandu remaja itu bukan hanya di daerah saya aja, teman-teman. Sekarang udah berkembang karena kita juga kerjasama sama Kementerian Kesehatan, udah berkembang di seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi setiap desa itu harusnya ada posyandu remaja dan ada bidan desa yang mengawasi teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin konseling di sini, datang aja ke posyandu remajanya. Kalau teman-teman di desa bisa tanya sama bidan desanya, Bu, kapan nih ada posyandu remaja di desa saya kayak gitu. Pasti ada posyandu remajanya gitu teman-teman. Nah kemudian ada juga yang masalah Mas untuk pemberian edukasi kepada remaja itu enaknya di usia berapa kayak gitu ya. Sepengalaman saya teman-teman, karena tadi slide-nya keputus juga teman-teman. Pengalaman saya dulu ketika saya ngedukasi teman-teman yang hamil di luar nikah, kayak itu kan, kita kan konsepnya pencegahan. Saya mulai dari SMP teman-teman. SMP itu udah mulai keliling-keliling sekolah gitu teman-teman untuk membawakan materi seminar ke sekolah-sekolah, edukasi tentang pernikahan dini dan lain sebagainya. Nah, jadi paling ideal itu SMP teman-teman. Jadi SMP SMA itu adalah usia yang ideal. Karena apa? Karena mereka itu masih belum tahu nih arahnya seperti apa kayak gitu. Dan mereka itu masih masa-masa mencari jati diri, masa-masa mencari istilahnya apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Nah, penting banget seperti kita menjadi sekolah-sekolah sebaya, kita ngarahin teman-teman kita. Kita arahin bahwa biar mereka nggak ke hal yang negatif nih kayak gitu. Jadi menurut saya lebih kepada SMP sama SMA kayak gitu. Mas, tapi itu kan susah. Susah dan enggaknya itu relatif teman-teman. Jadi kayak kita itu sebagai guru SMP. Tapi kenapa kok lebih enak ke teman-teman sebaya itu ngobrolnya lebih asik teman-teman. Jadi bisa curhat hati ke hati kayak gitu. Nah makanya di posyandu remaja itu teman-teman itu nggak hanya di SMP saja, tapi di desa teman-teman yang nggak sekolah pun kita bisa akses. Makanya pentingnya posyandu remaja, kenapa kita ada di desa? Karena kita ngakses untuk yang sekolah maupun yang nggak sekolah kayak gitu. Jadi ketika teman-teman pengen edukasi nih teman-temannya melalui organisasi teman-teman sendiri atau apapun itu, bisa nih langsung ke SMP ataupun SMA kayak itu, edukasi kayak gitu. Setelah itu ciptakan nih teman-teman lingkungan atau leader-leader yang mau relawan yang mau edukasi teman-temannya. Jadi kita itu tidak kerja sendiri, tapi ada sayap-sayap kita yang ikut kerja juga. Jadi kan amal zariahnya kita itu juga banyak nih teman-teman kayak gitu. Jadi targetnya SMP sama SMA sih, usia-usia itu teman-teman. Gitu Mas. Itu ada tambahan Mas Yoga. Itu posyandu remaja itu berdiri secara mandiri atau bisa masuk dalam program posyandu yang biasanya dilakukan RW. Seperti posyandu balita, apakah ada dorongan dari pemerintah terkait posyandu remaja? Ini sekalian Mas Yoga. Oke, thank you Mas Wahyu. Jadi saya sedikit cerita teman-teman. Program posyandu remaja itu kita berdiri sendiri teman-teman. Nggak ada ikut campur dari pemerintah dulu teman-teman.
Jadi ceritanya dulu ketika kita di desa ada curhatan nih teman-teman dari ibu kepala desa. Ibu kepala desa tuh ngeluh, Mas kenapa ya di sini banyak anak yang menikah di usia muda, masih SMP, SMA gitu. Kita mau ngeluarin surat nikah itu kita salah, nggak ngeluarin itu kita juga salah. Ya secara otomatis kepala desa itu ngeluarin dong, karena dia udah hamil di luar nikah. Ngeluarin surat nikah. Nah, dari situ boleh nih kepala desanya bilang, Mas, program apa yang kira-kira bisa bisa ngasih ilmu nih, bisa ngedukasi teman-teman kita. Barulah kita muncul, coba deh kita buat yang namanya posyandu remaja. Kan kayaknya unik nih program posyandu remaja yang dulu hanya anak balita, lansia gitu kan. Kita buat nih buat remaja. Nah, buat nih kita remaja. Nah, setelah itu emang kita susahnya di masa dulu. Nah, susah di masa, makanya kita kerjasama nih, kerjasama sama desa. Jadi kita nyebarin informasinya, terus datang ke aula kayak gitu teman-teman, sudah datang ke aula. Kita buat seminar itu bukan hanya kayak formal, tapi kita kayak orang bermain-main, edukasi sambil bermain. Nah, ternyata dengan berkembangnya zaman teman-teman, program posyandu remaja itu kan kita ada yang 1 bulan sekali setiap desa, gitu. Kita uji coba di 1 desa. Nah, ternyata uji coba itu selama 3 bulan, selama 1 sampai 3 sampai 2 bulanan, 2 bulan ke 3 bulan, teman-teman ternyata ada hasilnya nih. Banyak teman-teman yang udah merasakan hasilnya, desa-desa yang udah ngerasain hasilnya. Kayak gitu. Nah, baru nih ada desa sebelah, konteks saya pengen buat program posyandu remaja. Kayak gitu. Jadi kemudian berkembang nih 1 kecamatan. Sampai dulu itu ada 9 posyandu remaja di 1 kecamatan, teman-teman. Nah, setelah itu mulai nih rutin. Nah, ternyata ada juga teman-teman yang dari luar kota. Nah, di kota-kota Pasuruan itu pengen buat program posyandu remaja juga. Jadi berkembang, teman-teman. Nah, kayak gitu karena kita sistemnya bukan apa istilahnya. Kalau yang ngisi itu hanya orang-orang yang udah apa istilahnya, udah dewasa gitu ya, atau orang yang udah nikah kayak itu kan. Anak-anak remaja itu ini apa ya, males untuk denger gitu. Jadi ketika itu kita buat konsep. Jadi kadernya, kita kader beberapa orang remaja yang kita bina. Baru posyandu remaja itu bisa jalan. Nah, dengan seiringnya berjalannya waktu, karena posyandu remaja itu udah mulai berkembang, kita kerjasama nih sama Kementerian Kesehatan. Nah, baru Kementerian Kesehatan mau, oke Mas, ini saya akan jadikan program nasional dan nantinya dikembangkan ke seluruh Indonesia. Jadi kami dulu itu di hashtagnya hashtag 1000 posyandu remaja. Ya, dari tahun ini ternyata udah lebih dari 1000 posyandu remaja yang ada di Indonesia. Kayak gitu teman-teman. Itu Mas Wahyu. Oke, baik. Ini masih Mas Yoga jawabannya. Juga masih ada satu lagi. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga sudah malam. Mungkin Mbak Nanda atau Bu Anisia Kumala yang bisa menjawab terkait dengan bagaimana mengedukasi kalangan muda untuk mengutamakan prakonsepsi. Ini kadang sering terlewat, karena biasanya sibuk menyiapkan prewedding. Mungkin Bu Anisia, karena sudah pengalaman, sudah pernah menikah ya. Kalau Mbak Nanda tadi kan, kalau belum nikah Mbak Nanda ya, jadi mungkin belum bisa ya mungkin teman-temannya udah banyak yang menikah misalnya. Mungkin juga tahu ceritanya, mungkin Bu Anisia dulu ya, nanti habis itu Mbak Nanda. Saya kira kalau untuk mempersiapkan apa namanya, mempersiapkan apa namanya tadi, bagaimana supaya remaja-remaja kita juga ada mempersiapkan prakonsepsi, saya kira kita sendiri ya sebagai apa istilahnya anggota masyarakat dan seterusnya, yang pertama harus ikut memiliki kepedulian terhadap remaja itu sendiri. Jadi bagaimana kegiatan misalnya di kampung atau di daerah tertentu di masing-masing kita, ini kita terlibat nih. Saya nggak bicara soal remajanya dulu ya, sebagai apa istilahnya anggota masyarakat, kita harus ikut terlibat dalam peduli kepada remaja untuk ada kegiatan-kegiatan yang memang apa ya, mendukung ke sana. Kayak tadi misalnya Mas Yoga dengan posyandu remajanya, lalu Mbak Nanda dengan genrenya. Ini harus utamakan di semua daerah, di semua sampai kepada pelosok-pelosok desa, saya kira gitu ya. Yang menjadi tantangan kita kan itu, Mas. Mungkin kita masih terbatas nih apa kegiatan-kegiatan remaja yang seperti itu gitu ya. Tidak semua tempat ada. Nah, ini yang saya kira tanggung jawab bersama pemerintah dan juga masyarakat sekitar.
Nah, untuk remajanya sendiri sebenarnya ya memang perlu ada dibangun awareness lah, dibangun kesadaran ya bahwa ini memang penting dan ini memang menjadi sangat strategis untuk kehidupan kita. Saya tahu memang dunia remaja kan mungkin atau dunia anak muda ya pengennya yang mikirin yang gampang-gampang, yang indah-indah misalnya gitu ya, tadi kayak prewedding dan seterusnya ya. Saya kira itu nggak salah gitu ya, tetapi kita juga perlu punya kesadaran bersama gitu ya, bahwa itu tidak cukup di situ, tetapi harus ada yang lebih strategis lagi. Saya kira itu Mas Wahyu. Ini Mbak Nanda bisa menambahkan. Ya, aku nambahin dikit tadi. Sebenarnya remaja zaman sekarang udah mulai aware, udah mulai paham karena tadi pengaruh utamaannya kita perlu kasih tahu dampaknya gitu. Bahwa ada dampak yang sangat luar biasa di depan mata kita, di sekeliling kita, bukan cuma stunting ya, tapi permasalahan keluarga lainnya gitu, perceraian dan lain-lain, itu nyata dan bisa bisa terjadi ke siapapun, kapanpun gitu. Dampaknya deket banget gitu. Makanya sebenarnya prakonsepsi itu juga jadi kepentingan kita bersama. Teman-teman remaja harus aware soal itu gitu. Dan saya pikir teman-teman udah mulai paham soal ini, soal dampak yang kadang gini, mereka tahu ada di sekeliling mereka, tapi kayak nggak disadarin aja. Nah, itu tugas kita bersama sebenarnya untuk saling menyadarkan, ini dampaknya ada di sekitar kamu loh, dan kamu bisa aja kena ini gitu. Nah, makanya tadi juga yang dibilang sama Bu Anisya, di Indonesia juga tadi ada posyandu remaja itu ada di hampir semua lini gitu. Posyandu remaja juga banyak yang mulai di ini ya Mas ya, diadopt sama dinas kesehatan juga. Mereka sangat terbantu dengan adanya posyandu remaja ini. Makanya juga sebenarnya kayak kita ke daerah itu kita nggak bisa sendirian nih si remajanya, karena ngomongin perubahan mindset ayo berubah itu kan bukan cuma si remajanya, tapi kita juga butuh the whole, seluruh anggota keluarga, baik si bapak, ibu maupun lain-lainnya gitu ya. Jadi sebenarnya butuh semua anggota keluarga untuk bisa sadar bahwa dia punya peranan penting untuk perubahan ini gitu. Dan juga dukungan dari Bapak Ibu untuk kami nih para remaja, contohnya kayak webinar hari ini sebenarnya jadi penting sekali buat agenda bersama, di mana audiensnya bukan cuma anak remaja sebenarnya, ini jadi bahan buat semua orang untuk menyadari gitu ya, bahaya besar kalau kita nggak mempersiapkan prakonsepsi sebelum menikah gitu. Jadi buat saya kayak bahasan hari ini, webinar dan juga pengetahuan-pengetahuan keterlibatan secara langsung di beberapa organisasi contohnya itu jadi agenda penting banget untuk melakukan perubahan. Minimal kita bisa bawa pengetahuan ini ke keluarga kita gitu, adik kita, kakak kita atau siapapun lingkungan kita yang terdekat untuk bisa punya kesadaran soal prakonsepsi. Mungkin gitu, Mas. Baik, Mbak. Terima kasih, luar biasa narasumber kita malam hari ini yang sudah bukan hanya secara teori tapi secara praktek juga sudah berpengalaman. Jadi sangat tidak sia-sia kita mengikuti kegiatan malam hari ini. Mbak Anisya, matur banyak hal lah tadi, hal-hal baru ya kita dengarkan tadi. Mbak Nanda juga sudah menyampaikan banyak informasi terkait dengan genre, dan Mas Yoga yang pengalamannya dalam membentuk posyandu remaja. Memang dari ketiga narasumber tadi mengingatkan kita tentang, sekali lagi, tentang bagaimana menyiapkan merencanakanlah pernikahan sejak awal, yaitu sejak kalau bahasa Mbak Disa tadi masa transisi tadi ya, untuk supaya generasi kita lebih berkualitas, lebih unggul, tidak mengalami stunting gitu, dengan cara apa? Dengan cara lebih mengedepankan prakonsepsi. Nah, prakonsepsi ini lebih utama sebenarnya dibandingkan harus sibuk mengurusi prewedding lah dan macam-macam. Tapi sebenarnya nggak menyalahkan prewedding, tapi prinsipnya adalah bagaimana menyiapkan pernikahan itu dengan lebih baik dan lebih maksimal. Karena akan lebih banyak dan lebih baik menyiapkan prakonsepsi dibandingkan keluarkan uang banyak untuk prewedding, bagi itu kira-kira. Jadi ke depan bagi teman-teman yang
sedang menyiapkan pernikahan akan lebih baik juga menyiapkan prakonsepsinya begitu untuk apa, untuk Indonesia Emas 2045 ini. Karena generasi teman-teman ini kan akan mengisi ruang-ruang itu ya di tahun 2000 sekarang berapa 2022 sampai 2045 ini akan masa-masa menentukan supaya generasi kita lebih unggul untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu oke. Terima kasih para narasumber malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan, bisa bertemu secara offline, tidak lewat Zoom. Itu nanti kita undang kembali, entah kapan waktunya kita sesuaikan. Dan teman-teman yang sudah bertanya, kami apresiasi. Apa ya, hadiahnya itu nanti ditunggu di rumah masing-masing, nanti akan kita kirim. Sudah kami catat semua tadi para penanya, untuk apresiasinya nanti akan kita kirim. Mungkin itu narasumber kita malam hari ini dan teman-teman yang sudah menemani kita untuk berdiskusi merencanakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Mungkin ada Pak Deputi masih join atau ada sepatah dua patah dulu, ada atau Kang Yayan mungkin ada informasi tambahan. Kami persilakan sebagai koordinator sekretariat Pak Yayan. Terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Pak Deputi masih hadir, terima kasih Mbak Anisia, Mbak Nanda, Mas Yoga yang luar biasa memberikan pencerahan dan memberikan pemahaman-pemahaman baru ya pada keluarga yang sudah agak lama gitu, walaupun menikahnya sudah lama tapi memberikan pemahaman-pemahaman baru. Ini merupakan kegiatan yang akan dirutinkan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gerakan Nasional Revolusi Mental ini merupakan bagian dari Kemenko PMK melalui instruksi Presiden. Dan ini sudah ada sejak tahun 2012 dan kita akan terus bergerak diantaranya melalui webinar-webinar untuk memberikan pencerahan karena revolusi mental itu bermula dari perubahan pola pikir menuju yang lebih baik dan isunya juga menyangkut kementerian-kementerian yang berada di bawah Kemenko PMK. Selain itu juga nanti ke depan kita webinarnya akan lebih luas karena revolusi mental ini secara praktis sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno tahun 1956 adalah dalam praktek sehari-hari revolusi mental itu cara bekerja penuh etos kerja, berintegritas dan gotong royong. Jadi isu-isunya nanti terkait dengan nilai-nilai instrumental revolusi mental yaitu etos kerja, integritas dan gotong royong. Dan mohon bantuan dari semua pihak termasuk dari Mas Yoga, Mbak Anisia, Mbak Nanda untuk terus menggelorakan revolusi mental ini sehingga Indonesia tahun 2045 betul-betul mencapai di 100 tahun kemerdekaan, mencapai Indonesia yang maju, Indonesia hebat, Indonesia emas. Tentu revolusi mental ini walaupun gerakan cepat tidak seperti tidak seperti menjual sesuatu yang instan gitu ya, seperti menjual jamu katakanlah diramu pagi hari, dijual siang hari, kemudian dapat untung sore hari. Kita butuh waktu, butuh proses dan butuh kerjasama dari semua pihak. Tadi saya dapat laporan dari teman-teman panitia apresiasi dari peserta yang tadi sempat 80 orang, kemudian ada sedikit gangguan. Nah, ini juga jadi pelajaran bahwa mungkin tidak semua juga senang dengan apa yang akan kita lakukan perubahan baik itu. Tapi masukan dari Bapak, Ibu, Mbak, Mas, adik-adik itu sangat luar biasa apresiasinya. Dan kita bikin grup WA, nanti kalau ada usul terkait tema silahkan, kita sangat terbuka karena ini gerakan revolusi mental itu bukan gerakan politik tapi gerakan sosial dan gerakan kebudayaan yang harus melibatkan banyak pihak, banyak komunitas, banyak stakeholder, termasuk bantuan dari Mbak Anisia yang jaringannya se-Indonesia, Mbak Nanda yang jaringan Indonesia, juga Mas Yoga yang luar biasa dari daerah. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Selamat malam, terima kasih Mas Wahyu.
Terima kasih Pak Yayan sudah mengingatkan kita semua tentang pentingnya revolusi mental, bagaimana merubah cara berpikir, cara bertindak kita, cara bekerja kita untuk Indonesia lebih baik. Dan memang menjadi salah satu hal penting kita merubah cara pandang kita tentang bagaimana menyiapkan pernikahan itu harus dimulai dari diri sendiri supaya dalam perencanaan kita tidak salah langkah. Mungkin itu, terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber apresiasinya malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Mungkin yang belum mengisi absen silahkan diisi lagi. Nanti akan ada sertifikat digital dan apresiasi untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa berjumpa di lain waktu. Mungkin itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dalam memandu acara ini. Mungkin masih banyak kata dan salah kurangnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih, Mbak Nanda, Mas Rika. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mas Yayan, makasih. Makasih Mbak Nisya, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Yayan. Makasih semuanya ya. Terima kasih. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada usul teman-teman nanti di grup disampaikan di WA ya. Terima kasih Mbak Nanda, Pak Yoga. Terus sudah difasilitasi. Indonesia.